quarter life crisis, umur Belum 30. aduh nanti beli rumah gimana ya? Ya beli mobil gimana ya? Terus anak-anak sekolah gimana ya? Biasa aja. Pada saat kita dapat pasangan yang tepat, ini mau kawinin anak orang gimana caranya nih? Iya, Ya kan? Baru mikir tuh di situ, baru switch. Wah, once udah nikahin, nanti udah punya anak dan segala macam. Saya spend untuk asuransi pendidikannya. Kalau di dalam proses perjalanan terjadi sesuatu sama saya, asuransi akan mengcover itu. Iya. Halo Life Friends, BNI Life Corner kembali hadir bersama saya Bayu Oktara. Hari ini kita akan bahas mengenai kesalahan-kesalahan apa aja sih yang biasanya sering terjadi sebelum menginjak usia 40. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjalankan usia 40 dengan aman dan nyaman. Karena kan they said life begin at 40. Setelah umur 40, bagaimana tuh keadaan yang sudah stabil, jangan-jangan masih dibebani ini itu. Makanya di hadapan saya sudah ada seorang financial coach yang punya pengalaman lebih dari 10 tahun di industri layanan keuangan dan juga membantu orang dalam menyusun perencanaan keuangan, investasi, dan memilih produk asuransi, yaitu Philip Mulyana. Halo Mas Philip. Hai. Berikutnya juga ada GM dari Affinity, salah satu channel bisnis untuk telemarketing BNI Life, yaitu Bapak Yudis Setiawan. Halo Pak Yudis. Halo. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dan kita senang banget nih ngobrol-ngobrol sama kita seumuran. Makanya yang kita bahas juga ini sebenarnya strategi supaya ya paling enggak ya saat masih 20-an, 30-an itu nggak bingung antara memisahkan biaya hidup dan gaya hidup gitu. Yes. Iya kan. Saya mau tanya ke Mas Philips dulu. Untuk Gen Z, nongkrong, ngopi-ngopi, hangout, punya gadget baru, itu adalah kebutuhan primer, Mas. Iya, Bagi Gen Z. betul. Tapi kan itu nggak ideal ya. Sebenarnya gimana sih cara mengatur keuangan yang benar buat Gen Z dan millennials? Oke, mungkin kita pernah ada di posisi itu juga kali ya. Kayak Right. baru pernah terima gaji, kayak baru setelah kuliah terima gaji beberapa tahun, kayak udah bebas banget. First jobber nih. Iya, first jobber, kayak nggak ada tanggung jawab ya. Memang bener di beberapa tahun pertama setelah beres kuliah, sebelum nikah itu kita practically ya kemungkinan kalau misalkan banyak teman-teman yang belum punya tanggungan orang tua ya, bebas gitu. Asli. Dan ya it's okay selama itu bebasnya itu dijaga. Dalam artian tuh kita semuanya kan bergantungnya pasti sama gaji atau income, Iya. ya kan? Jangan sampai ngelebihin dari apa yang kita dapetin dari income gitu. Rule cuma satu, jangan pernah belanja orang melakukan sesuatu yang lebih dari income, itu aja dulu. Loh, tapi kan Mas, di situ fungsinya kartu kredit diciptakan di dunia. Gimana tuh? Betul, yes. Cuma masalahnya adalah gini, kartu kredit kalau misalkan kita spend-nya lebih dari income, let's say income-nya berapa sekarang, 5 juta. Terus udah gitu spend-nya misalkan 7 juta. Karena dipikir, ya udah deh sebagian ini gue bisa bayar minimum dulu, terus udah gitu gue numpuk lagi nih. Kalau lu bayar minimum, means akan kena bunga. Bunganya juga lumayan gede gitu kan. Dan itu kan sebenarnya minjem dari future income kita gitu. So, nggak apa-apa, spending nggak apa-apa. Cuma be wise juga dalam spending. Nah itu dia tuh, kadang-kadang kita nggak tahu batasan atau arti kata wise itu subjektif gitu, beda-beda orang. Tapi Pak Yudi sebenarnya di usia berapa sih kita tuh sudah harus menyiapkan persiapan untuk hari tua atau pensiun gitu? Kita harus mikirin nggak sih? Iya, kalau bicara dari sisi persiapan hari tua pensiun, mungkin nyambung yang tadi Mas Philip sampaikan. Artinya once kita udah masuk ke dalam dunia pekerjaan ya, we have to start juga untuk mikirin untuk kedepannya lagi. Yang lebih wise dari sisi berapa income kita dan berapa spend kita. Dari sisi asuransi, hadirnya asuransi itu untuk menjawab konteks yang tadi. Asuransi ini kan sesuatu yang mengcover yang di luar dari kontrol kita. Lalu asuransi itu sendiri sebenarnya banyak suka disebut uang kecil untuk uang besar. Karena secara premi itu biasanya kecil, tapi nilai manfaatnya itu besar. Ini yang sebenarnya memang dipersiapkan kalau dari sisi asuransi ya, untuk menyiapkan tadi ke hari tuanya. Nah, cuma kembali lagi awareness Soal asuransi, tentang asuransinya, proteksinya awareness ya. tentang masalah
masa depannya lagi untuk mereka. Ya kalau misalkan ya udahlah nanti mau gimana nanti gitu ya. Yang penting menikmati dulu apa yang ada. Itu yang agak-agak sulit. Saya ingat mungkin kita semua juga ngalamin nih, Mas Philip sama Mas Yudi, quarter life crisis, umur 25, 26, ya sebelum 30 lah. Belum Terus 30. mikir, ya kan, aduh nanti beli rumah gimana ya, itu beli mobil gimana ya, terus anak-anak sekolah gimana ya. Tapi itu kan kepikirannya masih, ntar aja mikirinnya, gak usah sekarang. Kalau misalnya nih, ya kalau udah karyawan mungkin mereka bisa mempersiapkan dengan segala macam fasilitas yang ada disediakan oleh karyawan. Kalau bukan karyawan, Iya. gimana betul. Mas Philips? Mungkin ini berarti masih konteksnya kapan kita mulai. Iya, kapan mulai mikirin Biasanya untuk itu masa kapan depan? mulainya itu adalah kalau misalkan kita kan cowok semua ya. Pada saat kita dapat pasangan yang tepat kayaknya oke, I will spend my life the rest. Oh, iya. Baru mulai mikir karena biasanya at least aku ya gue mau main-main dulu nih sampai ketemu seorang yang pas baru mikir Oke. ini mau kawinin anak orang gimana caranya nih. Iya, Ya kan? Baru mikir tuh di situ, baru switch. Oh, oke. Jadi Mas Philips ini selain penasehat keuangan juga ada penasehat pernikahan buat para jomblo. Tapi bener juga sih, biasanya begitu udah diajak ngobrol sama calon mertua baru, wah ini ini serius nih. Akhirnya mikirin. Iya. Nah ini balik nih, kalau Mas Philip mungkin lebih dari sisi persiapan ke sana, saya melengkapinya dengan dari sisi asuransi ya, dari sisi asuransi. Nah memang nggak ada asuransi terkait masalah jomblo dan pernikahan tuh nggak ada. Nggak ada pengcoverannya. Nah yang ada di sini dari sisi masalah pendidikannya. Tadi once udah nikahin nanti udah punya anak dan segala macam. Kita ada kayak asuransi untuk pendidikan, plan pendidikan. Yang itu ada pencairannya dari mulai nanti untuk persiapan masuk TK, berkala ya. SD. Iya, itu Asuransi pendidikan ada. Asuransi pendidikan. Nah, itu ada. Kembali lagi sih sebenarnya kalau asuransi itu sebenarnya kayak maksa diri kita ya. Maksa diri kita harus nabung lah kasarannya seperti itu. Cuma kan bedanya dengan tabungan ya once terjadi sesuatu dengan breadwinner ya kita sebagai seorang suami ya sudah cuma ada yang apa di situ. Nah, sementara kalau asuransi dia bisa mengcover dengan target yang kita mau capai. Oke. Jadi kalau misalkan anak saya masih TK gitu ya, masih TK, saya spend untuk asuransi pendidikannya di SD-nya, di SMP-nya sampai bahkan kuliah. Ujungnya nih mau berapa? Saya 500 juta untuk keperluan nanti ya. Kalau di dalam proses perjalanan terjadi sesuatu sama saya, asuransi akan mengcover itu. Oke. Itu salah satunya ya. Artinya yang memang melengkapi dan dia harus aware sih. Ujung-ujungnya sih ke situ juga. Jadi berarti literasi edukasi harus terus ditingkatin ya. Iya. Mas Philip, selama bertemu dengan klien-klien yang mau mengatur keuangannya dengan baik, selama ini mereka cukup aware nggak sih soal keberadaan si proteksi ini, asuransi? Lumayan aware kalau sekarang, tapi memang itu adalah proses edukasi. Jadi kan karena emang aku ada di Instagram dan segala macam, jadi kebanyakan dari klien yang akhirnya konsultasi itu adalah klien-klien yang sudah teredukasi karena emang baca-baca konten Instagram dan segala macam. Nah, tapi di luar sana kalau misalkan kita lihat on general itu masih banyak banget orang-orang yang merasa asuransi itu adalah ya udahlah nanti aja gitu. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa ngelihat hasilnya langsung. Kalau kita ngomong investasi, kita taruh 1 juta, udah dalam pikiran kita udah kayak 1 juta gue akan berkembang jadi berapa, ya kan? Tapi kalau misalnya kita ngomong asuransi, mereka akan lihat ini udah gue keluar duit, gue nggak tahu nih dapat duitnya kapan nih, ya kan? Pasti gitu. Iya. Saya pernah ketemu temen yang kayak gini, pengusaha sukses, bisnis lancar, buat apa punya asuransi? Toh kalau misalnya saya masuk ke rumah sakit atau enggak untuk warisan, aman-aman aja secara finansial. Ya memang boleh dibilang yang jadi challenge kalau di kita ya di Indonesia mindset yang seperti itu ya. Seakan-akan dunia ini akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Iya, apalagi masih muda, bapak gue kan komisaris ini, direktur ini, ngapain gue bikin asuransi? Nah itu juga yang saya suka ingetin sama tim telemarketing saya. Objektif pada saat dia telepon tuh memang harapan kita sih mereka mau close untuk beli produk gitu ya, harapan ke sana. Tapi yang memang jadi utamanya lagi memberikan edukasinya itu yang jadi penting ke arah sana. Artinya bicara dari sisi keluarga, usaha yang memang dimiliki dan segala macam itu sesuatu yang nggak bisa dipredik sebenarnya. Sesuatu yang nggak bisa dipredik. Artinya ya
semua orang berharap dengan wealth yang dia miliki sekarang itu bisa mengcover kehidupan mereka sampai beberapa tahun ke depan. Tapi anything could be happen sebenarnya di jalan. Exactly. Nah, itu yang perlunya asuransi di situ ya. Artinya mengcover sesuatu yang memang kita nggak bisa predik. Kita nggak bisa Memindahkan terbuka. resiko ya. Memindahkan resiko. Supaya hidup lebih tenang juga. Betul. Nah, Oke, kalau kita mundur nih, Mas Yudis dan Mas Philips, kita katakanlah ke 10-20 tahun yang lalu lah ya, saat usia juga masih 20-30 tahun gitu ya. Kan kayaknya semuanya yang happy go lucky. Apa kira-kira nasihat yang Mas Yudis dan Mas Philips mau berikan kalau bapak-bapak ini ketemu waktu umur 20-an dan 30-an, dan sebaiknya pada saat usia segitu langkah apa sih yang harus diambil supaya mengamankan usia 40 dari Mas Philips? Kalau aku boros, Mas. Dulu itu. Saya ngaku aja ini ya. Atau banyak yang nonton berapa puluh ribu. Saya Tapi boros tuh enak loh, Mas. Bener, makanya kan tadi pertanyaan yang pertama adalah gimana cara ngatur duit buat Gen Z. Kita tahu kalau misalnya pada saat itu tuh kita kayak ya udahlah gitu. Iya bener. Gitu. Boros. Jadi kalau misalkan terima duit, kita beranggap dulu kan aku karyawan juga. Jadi kalau kita terima duit gaji itu ya udah karena gua habisin karena gua tahu bulan depan gua akan dapat lagi. Betul. Gitu. Nah, itu akan jadi problem sebenarnya. Nah, kalau misalkan bisa disisihin buat sesuatu financial planning kita, entah buat investasi, buat asuransi gitu, itu akan lebih bagus karena kita kan butuh fondasi. Ya kan, fondasi itu kan nggak bisa kita bikin dari cuma nyimpen sebulan 2 bulan. Ya kan, kita butuh tahu kebutuhannya berapa sih sebenarnya, investasinya apa, asuransinya apa dan segala macam gitu. Nah, dulu itu ya udah dapat duit habis. Jadi sebenarnya langkah pertama ya udah milikin asuransi sejak muda ya. Iya. Jangan dihabisin semuanya karena semakin muda semakin murah kan preminya. Betul. Dan itu masih sehat. Iya benar. Secara kesehatan masih oke. Masih produktif, masih bisa. Iya. Oke. Mas Yudis? Pernah ngalamin loh kondisi itu gitu loh. Please jangan spend waktu yang lebih lama belajar dari kita yang udah pernah ngalamin gitu ya. Setuju ya bicara sisi masalah boros. Yang mungkin kalau balik flashback ke 10 tahun yang lalu, yang saya akan lakuin, saya benar-benar harus bisa nge-manage dari sisi masalah finansial. Berapa yang memang saya terima dan berapa yang memang harus ya untuk hangout dan yang lainnya. Dan yang paling terpenting yang untuk saya save ya, yang saya harus tabung. Paling penting sih kalau buat saya, kalau saya bisa mundur 10 tahun yang lalu, wah mungkin akan beda kondisi sekarang gitu ya. Kita terlalu apa ya, boleh dibilang jumawa kali ya, dengan konteks kondisi kita saat di usia 40 ya, yang menggampangkan ya nanti ya urusan nanti lah. Mereka tuh nggak nyadar kalau misalkan begitu udah masuk 30, apalagi udah nikah, punya anak dan segala macam, itu tanggung jawab keuangan tuh eksponensial naiknya.